are still being moved, and strongholds are still being loosed. God, we believe, yes, we can see that wonders are still what you do, and bodies are still being raised. Giants are still being slain. 'Cause God, we believe, yes, we can see wonders are still what you do. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you. Come and do what you do. We said Amin. Puji Tuhan, kita kembali lagi di ibadah kita Saturday Online Service. Saya berdoa dan saya yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap setia di dalam hidup setiap kita. Saya berdoa buat teman-teman sekalian, kalian tetap berjalan bersama dengan Roh Kudus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Hari ini mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan lebih lagi di dalam kehidupan kita. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur buat hari ini Tuhan, untuk setiap kesempatan yang Tuhan boleh berikan untuk kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Meskipun jarak memisahkan kami Tuhan, tapi kami percaya bahwa di dalam Tuhan kami tetap satu sebagai tubuh yang hidup Tuhan. Kami percaya hari ini Tuhan, hidup kami boleh dirubahkan. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu lebih lagi. Mari yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya katakan amin. Amin.
happy day, happy day. You wash my sins away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same. Oh, happy day, happy day. You wash my sins away. Oh, happy day, happy day. I'll never be the same.
your voice and sing to Him. Lift up your hands to worship Him. Oh Jesus, you are, yes you are, Father, yes you are, the only way, Lord. Though the hills may vanish, the rivers run dry, but your love is forever the same. Your word, irrevocable, your grace, oh God, undeniable. Your love, unconditional. I believe, your word, irrevocable, your grace, Lord, undeniable. You are unconditional. Believe, I believe. We love, we trust that our strength comes from you. Our hope comes from you. You are the strength, you are the source of our life. We love you, trust you. We love you, we love you, God. This is our life. This is our life as a living Savior. We give it all for you. We give for your glory, Jesus. We love you, we love you, we love you. You are more than enough for us. It's only you. It's only you. Thank you, Jesus. Thank you, Abba. Thank you for everything. Thank you for unending love. Jesus. Mengucap syukur Tuhan hari ini. Boleh menyembah, boleh duduk diam di bawah kaki. Kami berdoa setiap hari Tuhan. Kami boleh mengalami perjumpaan spesial dengan Engkau. Engkau sumber kekuatan kami. Engkau sumber pengharapan kami. Engkau segalanya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, kami kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
Sebelum kita memberikan yang terbaik, mari persiapkan hatimu, mari memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Community Harvest Church, siap untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan hari ini, amin. Yuk, sama-sama kita kembali ke Alkitab kita di 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai yang ke-8. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Saya bacakan. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berlebihan di dalam pelbagai kebajikan. Amin. Seringkali kita mendengar tentang firman ini dibawakan oleh beberapa pembicara gitu ya. Dan seringkali ketika saya mendengar hal ini, saya terus berulang kali mengingat gitu loh. Bagaimana ketika kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kita harus memberikannya dengan penuh sukacita dan dengan kerelaan hati kita. Terkadang, apalagi di tengah pandemi yang seperti ini, saya juga mengerti, memahami gitu ya. Banyak dari teman-teman mungkin sedang mengalami kesusahan, dan khususnya di dalam bidang finansial. Bahkan banyak juga teman-teman yang mungkin kena PHK atau mungkin gajinya dipotong karena adanya pandemi yang ada. Dan sekarang ketika kita menuju transisi yang baru, new normal, maka kita menuju new normal dengan perlahan-lahan. Semua orang seperti yang dikatakan oleh Ko Erwin gitu ya di beberapa minggu yang lalu, banyak orang itu nggak lagi menghabiskan uang mereka untuk sekedar hangout dan segala macamnya, tetapi mereka lebih banyak untuk menabung, menyimpan uang yang mereka miliki karena mereka takut akan adanya terjadi pandemi yang seperti ini lagi. Tapi saudara, ketika kita mendengar 2 Korintus 9 ayat yang ke-6 sampai 8, dia berkata bahwa berikanlah menurut kerelaan hati kita, dan Tuhan itu sanggup untuk melimpahkan kasih karunia-Nya ke dalam kehidupan kita. Saudara, ketika kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, layaknya jangan kita pernah untuk berpikir karena Tuhan kita nggak cukup, kita kayaknya nggak bisa kasih Engkau, dan sebagainya. Karena ketika kita berpikir seperti itu sama saja dengan kita tuh nggak pernah rela gitu memberikan apa yang kita miliki untuk diberikan kepada Tuhan. Padahal apa yang kita miliki sebenarnya itu adalah pemberian dari Tuhan. Tapi saudara, saya mau kasih sebuah ilustrasi kepada kalian gitu ya. Apa sih yang dimaksud ketika kita itu memberikan persembahan atau memberikan offering kepada Tuhan menurut kerelaan hati kita? Jadi beberapa hari ini kita lagi membantu teman komsel kita gitu ya untuk mencari cincin pernikahan, karena pernikahan mereka semakin dekat dan mereka belum membeli sebuah cincin untuk pernikahan mereka. Lalu saya teringat gitu, saya dan Ko Erwin teringat karena kita memiliki voucher, karena Ko Erwin ulang tahun dan setiap tahunnya dia akan mendapatkan voucher senilai 1 juta rupiah dari toko perhiasan yang biasanya kami beli di sana ketika kami menikah kapan lalu, kita membeli cincin dan sebagainya di tempat tersebut. Jadi tahun ini kita mendapatkan voucher 1 juta rupiah karena apresiasi dari mereka, karena ulang tahun Ko Erwin juga. Dan kita juga berpikir bahwa sebenarnya 1 juta itu kita sebenarnya mau menjual voucher itu gitu kan. Ketika kita lihat di Tokped, di Shopee, banyak sekali orang-orang yang menjual voucher yang mereka miliki sama seperti kami. Tapi ketika kita pikir-pikir lagi, kenapa kok kita nggak kasih aja ya ke teman kita yang ada di Komsel gitu kan. Mungkin 1 juta itu bukanlah jumlah yang besar kalau membeli sebuah perhiasan gitu. Tapi ya kami rela. Kami merasa bahwa ya udahlah, ketika kita dikasih, kenapa kita nggak kasih aja? Ya, hitung-hitung kita bagi-bagi berkat ke teman kita gitu kan. Lalu singkat cerita kita bagi ke mereka. Dan guys, ketika kita itu benar-benar apa yang dikatakan firman Tuhan itu benar-benar ya dan amin. Ketika kita benar-benar rela memberikan yang terbaik, itu benar-benar sukacita itu ada di dalam hati kita.
Jadi ketika kita memberikan voucher itu gitu ya ke mereka, kita tuh benar-benar rela gitu. Sehingga ketika mereka beli, kita pun juga sukacita gitu, karena kita bisa membantu dengan apa yang kita miliki. Walaupun mungkin hanya hal kecil ataupun hal yang sepele, tapi teman-teman, hal itu menurut saya benar-benar membuat mereka itu sangat terberkati gitu. Dan saya merasa bahwa ketika kita menemani mereka membeli cincin dan segala macamnya, dengan memberikan voucher dan segala macamnya, membantu mereka untuk pergi dari satu toko ke toko lain, benar-benar kita itu bukan hanya memberikan mereka tuh materi, bukan memberikan hanya voucher, tetapi kasih karunia Tuhan yang Tuhan itu berikan ke kita, itu kita juga alirkan ke mereka. Dan itu saya benar-benar merasakan beberapa hari ini, dengan apa yang mereka katakan ke kita gitu kan. Mereka benar-benar berterima kasih, mereka benar-benar amazed dengan apa yang kita lakukan. Bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena kita kuat, kita terlalu baik gitu ya, sampai kita tuh mau menemani mereka dan segala macam. Enggak, tapi sungguh kasih karunia Tuhan itu tersalurkan lewat apa yang kita berikan. Dan itu sama halnya ketika kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan pernah ragu-ragu, jangan pernah berpikir, benar-benar dengan kerelaan hati kita. Dan ketika sukacita itu benar-benar melingkupi kita, ketika kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, kasih karunia Tuhan itu benar-benar menyebar loh guys, ke teman-teman kita, ataupun mungkin ke gereja, ke tempat kita memberikan offering. Oleh karena itu, saat ini ketika kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, yuk sama-sama kita berdoa, sama-sama kita belajar bahwa ketika kita memberikan menurut kerelaan hati kita, maka kasih karunia Tuhan itu sungguh akan tercurah di dalam kehidupan kita. Dan itu yang sangat penting di dalam kehidupan kita, itu melebihi hal manapun. Karena ketika kasih karunia Tuhan itu mengalir, maka kita benar-benar akan merasakan damai. Kita, walaupun masalah itu tetap ada, damai itu tetap melingkupi kita. Walaupun masalah itu ada, tetapi Tuhan bilang bahwa maka akan ada kelebihan di dalam pelbagai hal di dalam kehidupan kita. Yuk sama-sama kita berdoa sebelum kita memberikan yang terbaik. Bapa, kami mengucap syukur kalau sampai saat ini Engkau masih ada Tuhan, bersama-sama dengan setiap kami. Bapak, berikan setiap kami hati yang boleh rela untuk memberikan apa yang menjadi milik-Mu Tuhan, yang boleh rela memberikan sebagian dari yang kami miliki untuk kemuliaan nama-Mu. Dan kami percaya ketika kami memberikannya dengan penuh sukacita, dengan penuh kerelaan, maka Tuhan kasih karunia-Mu itu boleh mengalir di dalam kehidupan kami, dan itu boleh terpancar dan boleh menyebar di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati tangan-tangan yang memberi, walaupun yang masih belum sempat untuk memberi. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur, kami naikkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap untuk memberi yang terbaik untuk Tuhan. Sama-sama katakan amin. Oke guys, selamat memberi. God love a cheerful giver. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam, kita ada dua Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Priska Tomodi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan,
bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Amin, puji Tuhan, kita kembali lagi di ibadah online service kita. Dan hari ini kita mau belajar satu bagian firman Tuhan. Gitu ya, saya berdoa biar firman yang kita akan belajar hari ini benar-benar boleh bertumbuh di dalam kehidupan setiap kita. Dan saya berdoa biar Roh Kudus yang boleh memberikan kita pengertian secara pribadi lepas pribadi. Tapi sebelum itu, yuk mari sama-sama kita satu di dalam doa terlebih dahulu. Biarkan Roh Kudus yang boleh memimpin kita dalam firman hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu hari ini. Kalau kami boleh berkumpul bersama Tuhan, meskipun jarak memisahkan kami, tapi kami percaya bahwa Tuhan akan tetap ada bersama-sama dengan kami dimanapun kami berada. Kami berdoa, kami undang Roh Kudus-Mu, biarkan di waktu ini Tuhan, hati kami boleh dipersiapkan menjadi tanah yang gembur, dan biarkan ketika benih firman itu boleh ditabur, itu boleh bertumbuh berkali-kali lipat di dalam kehidupan setiap kami. Mari Tuhan berbicara atas anak-anak-Mu hari ini, karena kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Jadi hari ini kita mau lanjut gitu ya, dari bagian firman kita yang minggu lalu sudah kita bahas. Minggu lalu kita bahas tentang bagaimana sudut pandang yang benar akan menentukan respon yang benar. Dan hari ini kita mau bahas kelanjutan dari firman yang ada di minggu lalu, yaitu respon yang benar akan menentukan hasil akhir yang akan kita peroleh. Jadi ini adalah sebuah runtutan gitu ya, ketika kita belajar firman ini adalah sebuah runtutan. Yang pertama adalah sudut pandang yang benar. Ketika engkau punya sudut pandang yang benar, ketika kita punya perspektif yang benar, itu akan menghasilkan sebuah respon yang benar. Kita akan memiliki respon yang benar atas setiap permasalahan di dalam kehidupan setiap kita. Dan bagaimana respon kita, itu yang nantinya akan menentukan akhirnya gimana sih, bagaimana hasil akhir yang akan kita peroleh. Dan hari ini yang mau kita bahas adalah bagaimana kita perlu berespon. Bagaimana kita perlu berespon. Dan hari ini kita mau bahas dari satu tokoh yang luar biasa, sama dengan yang minggu lalu, yaitu seorang Ayub. Ayub ini seorang tokoh di dalam perjanjian lama yang begitu luar biasa. Dia memegang teguh kesetiaannya di dalam Tuhan, dan proses yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan Ayub begitu luar biasa gitu ya. Kalau kita baca ceritanya, wah itu begitu luar biasa gitu ya. Sampai saya bayangkan di dalam kehidupan kita, mungkin kita saja nggak bisa ngalami hal itu. Mungkin kita nggak kuat ngalami hal itu. Tapi sekali lagi gitu, kita perlu belajar dari respon seorang Ayub. Bagaimana dia meresponi setiap proses yang dia alami bersama dengan Tuhan. Mari buka bersama dengan saya di Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21. Saya hari ini nggak akan panjang lebar, saya cuma pengen bagikan 3 poin, simple, kedengarannya gitu ya, simple. Tapi saya yakin dan percaya ini bukan hal yang mudah untuk dikerjakan. Tapi bersama Tuhan kita pasti bisa untuk melakukan semuanya, amin. Jadi mari buka bersama dengan saya Ayub pasal yang pertama, ayatnya yang ke-21. Ayub pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Ini adalah bagaimana respon seorang Ayub yang perlu kita miliki. Bagaimana respon ketika dia menghadapi permasalahan yang terjadi di dalam kehidupannya. Alkitab katakan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita highlight gitu ya, kalimat Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dan apa respon Ayub? Dia katakan, terpujilah nama Tuhan. Poin saya yang pertama yang saya rindu share ke teman-teman sekalian, yang perlu kita pelajari bareng-bareng adalah mari bersukacita di dalam setiap proses kehidupanmu. Mari mengucap syukur di dalam setiap proses kehidupanmu. Ayub katakan, terpujilah nama Tuhan. Dan sikap ini, respon ini yang perlu kita miliki. Bagaimana seorang Ayub ketika masalah itu terjadi di dalam kehidupannya, ketika iblis mencobai dia kehilangan seluruh hartanya.
dia kehilangan keluarganya, dia jatuh sakit, dia kehilangan seluruh sahabat-sahabatnya. Tapi apa yang Ayub katakan? Dia katakan, terpujilah nama Tuhan. Itu artinya dia masih tetap mengucap syukur. Dia masih tetap untuk bersuka cita di dalam Tuhan atas setiap proses kehidupannya. Bagaimana dengan kita? Apakah proses yang kita alami hari-hari ini itu membuat kita menjadi seseorang yang mudah bersungut-sungut? Ataukah di dalam kehidupan kita ketika proses itu datang, kita menjadi seseorang yang mudah marah mungkin? Dan saya pribadi, saya sangat terberkati. Ini adalah salah satu bagian dari firman Pastor Victor Wang dari ICC Bandung. Ketika saya dengar, saya begitu terberkati bahwa ketika masalah itu datang, ketika proses itu datang di dalam kehidupanmu, kita perlu belajar seperti Ayub. Terpujilah nama Tuhan. Kita perlu bersuka cita, kita perlu mengucap syukur. Dan 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16 dikatakan demikian, rejoice always. Rejoice always. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi, bersukacitalah senantiasa. Kita perlu bersukacita di dalam setiap proses kehidupan kita. Ketika masalah itu boleh datang menghampiri kehidupan kita, kita harus katakan, I'm rejoicing in the Lord. Aku bersukacita di dalam Tuhan. Aku mengucap syukur di dalam Tuhan. Dan satu ayat lagi gitu ya yang saya mau share, yaitu dari Mazmur ayat yang ke-37. Pasal yang ke-37 ayatnya yang keempat dikatakan, take delight in the Lord and He will give you desire of your heart. Take delight, bersukacitalah, gitu ya. Sometimes kita mikir bersukacita itu berbeda gitu loh dengan yang namanya bahagia. Bahagia itu dipengaruhi oleh suatu keadaan. Misal gitu ya, kita dapat hadiah, terus kita senang di dalam hati kita senang. Atau mungkin kita punya posisi yang baik di perusahaan, terus kita senang, kita bahagia di dalam hati kita. Atau mungkin kita punya yang studi, kita punya nilai yang baik, kita merasa kita bahagia gitu ya. Bahagia itu adalah sesuatu yang dialami dan dipengaruhi oleh keadaan sekitar kita, keadaan eksternal kita. Tapi berbeda dengan yang namanya bersukacita. Bersukacita itu sesuatu yang timbul dari di dalam hatimu, sesuatu yang keluar dari dalam hatimu, sesuatu yang ada dari dalam itu muncul keluar. Itu yang namanya bersukacita. Jadi bukan dipengaruhi oleh kondisi, nggak dipengaruhi oleh apapun jabatanmu, nggak dipengaruhi oleh nilai yang kau peroleh, nggak dipengaruhi oleh bagaimana kondisi keluargamu, tapi ada sesuatu yang membuat engkau bersukacita di dalam hatimu. Jadi itu berbicara soal apa yang ada di dalam. Dan bersukacita itu berbicara atau bisa dihasilkan dari suatu hubungan yang baik dengan Tuhan. Dan hal ini menjadi sangat penting bagaimana Ayub meresponi setiap proses yang terjadi di dalam kehidupannya. Dia katakan, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Sekali lagi, terpujilah nama Tuhan. Yang pertama yang saya rindu share ke teman-teman sekalian, mari di dalam proses kehidupanmu, kita terus bersukacita, kita terus mengucap syukur, biar nama Tuhan boleh dipermuliakan. Kemudian yang kedua, bagaimana respon seorang Ayub yang perlu kita mengerti dan kita pelajari. Yang kedua, mari kita buka di Ayub yang pasal yang kedua ayatnya yang ke-10. Ayub 2 pasal 10. Alkitab katakan demikian, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Jadi ayat ini menceritakan seorang Ayub yang menjawab ucapan dari istrinya gitu ya. Jadi ketika itu istrinya berkata kepada Ayub, kutukilah Tuhan Allahmu dan matilah engkau. Tapi Ayub katakan, no, aku gak mau melakukan hal itu. Perempuan gila. Apakah kita cuma mau menerima baiknya aja, kita gak mau menerima prosesnya? Kita lihat apa respon Ayub yang kedua. Dia meletakkan kepercayaannya penuh di dalam Tuhan. Dia katakan, no,
Aku nggak mau cuman menerima baiknya aja, tapi yang aku tetap mau setia meskipun itu nggak baik di dalam kehidupanku. Ayub belajar untuk percaya. Dia meletakkan Tuhan di tempat yang utama. Dia meletakkan Tuhan di dalam kehidupannya di posisi yang utama. Dia mengerti bahwa di dalam setiap proses kehidupannya, baik itu senang, baik itu sedih, baik itu suatu proses yang mungkin nggak enak, ataupun ketika Ayub harus berada di atas gitu ya, penuh dengan kekayaan, dengan keluarga dan sahabatnya, dia percaya bahwa Tuhan terus dan tetap campur tangan di dalam kehidupannya. Jadi nggak hanya di atas Ayub percaya, tapi ketika turun Ayub tetap percaya. Ketika ada di posisi terendah Ayub tetap percaya. Dan hal ini yang perlu kita percayai, kita pelajari, yaitu kita percaya di dalam Tuhan. Sometimes gitu ya, kadang ngomong percaya ini suatu hal yang mudah ketika kondisi kita baik. Oh ya, kondisi baik, kita percaya sama Tuhan, yes, amin. Tapi pertanyaannya, apakah engkau masih tetap percaya ketika kondisimu nggak lagi baik? Apakah engkau masih percaya ketika kehidupanmu ada di posisi terendah? Apakah engkau masih percaya ketika hari-harimu nggak lagi sesuai dengan kehendakmu? Apakah engkau masih percaya? Hal ini begitu sulit untuk kita untuk kita hadapi. Saya pun ketika saya share firman ini gitu ya, bukan berarti saya lebih hebat atau saya bisa melewati, tapi saya berdoa biar Tuhan kasih karunia Tuhan yang boleh memampukan saya dan saudara semua, agar kita terus percaya, agar kita terus berharap meskipun kondisinya nggak baik. Meskipun kondisinya nggak baik, kita tetap percaya. Kita terus percaya. Jangan pernah panik, karena panik nggak akan menambah segala sesuatu gitu ya. Yesaya 41 ayat yang ke-10 versi The Message Bible dikatakan demikian. Don't panic, I'm with you. Tuhan katakan, I'm with you. There's no need to fear, for I'm your God. I will give you strength. Tuhan yang akan memberikan kau kekuatan. I will help you. Tuhan yang akan memberimu bantuan. Tuhan yang akan memberimu jalan keluar. I hold you steady. Tuhan akan memegang tanganmu. Keep a firm grip on you. Wow, Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia gak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Even kehidupanmu ada di dalam proses yang begitu luar biasa. Even kehidupanmu ada di posisi terendah, Tuhan tetap bersama dengan kita. Dia senantiasa memegang tangan kita. Dia senantiasa berjalan bersama-sama dengan kita. Dia bukan lagi tarik kita, dia bukan lagi dorong kita dari belakang, tapi dia gandeng kita bareng-bareng, berjalan bersama di samping kita. Jadi hari ini, don't be panic. Jangan pernah panik. Kita bisa nggak merasa panik? Yes, tentu kita bisa. Tapi jangan hidup di dalam kepanikanmu. Jangan hidup di dalam rasa takutmu. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia yang akan memegang teguh tangan kita. Dia berjalan bersama-sama dengan kita. Tetap percaya dan tetap berharap. Jadi poin yang kedua yang saya mau share adalah kita perlu percaya. Don't be panic atas apa yang kau hadapi hari-hari ini. Masalah silih berganti datang gitu ya. Kadang kita jadi takut, hal yang wajar. But jangan pernah hidup di dalam ketakutanmu. Sekali lagi, kita perlu belajar bareng-bareng. Saya nggak lebih hebat dari kalian. Saya nggak lebih mengerti hal ini dari kalian. Tapi mari kita belajar bareng-bareng. Kita pelajari hal ini, kita hidupi bareng-bareng. Jadi bukan hal yang mudah tentu gitu ya. Tapi saya berdoa setiap kali saya menghadapi masalah. Saya berdoa, Tuhan berikan saya kekuatan. Seringkali kita gitu ya, di dalam kehidupan kita minta Tuhan kalau bisa jangan melewati masalah ini ya. Jangan melewati masalah A ya. Jangan melewati masalah B. Jangan melewati masalah C. No. Tapi Tuhan katakan, biar aku yang memberikan engkau kekuatan. Jangan minta masalahnya hilang, jangan minta masalahnya diganti, tapi mintalah engkau memiliki kekuatan, memiliki kepercayaan untuk melewati setiap proses yang ada di dalam kehidupanmu. Ayub katakan, aku gak mau
mengutuki Tuhan. Aku mau menerima hal yang baik, aku mau menerima hal yang kurang baik. Bahkan Ayub mau menerima hal yang tidak baik sekalipun, dia tetap percaya. Yang kedua yang perlu kita pelajari adalah kita perlu untuk terus percaya. Don't be panic. Katakan bersama-sama dengan saya, I will not be panic. I will not be panic. Aku gak akan panik karena aku percaya kepada Tuhanku. Amin. Dan yang ketiga, poin saya yang terakhir, yang saya mau share ke teman-teman sekalian gitu ya. Jadi jangan bingung dulu. Jadi saya recap dulu gitu ya. Yang pertama adalah kita perlu untuk bersukacita dan mengucap syukur di dalam setiap proses kehidupan kita. Yang kedua, kita perlu percaya, don't be panic, mengalami setiap proses yang ada. Dan yang terakhir, apa yang terakhir gitu ya? Ayub 42 ayat yang kelima. Ayub 42 ayatnya yang kelima. Poin saya yang terakhir, Ayub 42 ayat yang kelima. Apa yang Ayub katakan? Katakan demikian, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri yang memandang engkau. Aku sudah mendengar kabar baik, kabar tentang engkau hanya dengan telinga, tetapi sekarang mataku telah melihat engkau. Wow, Ayub ini begitu luar biasa. Yang pertama dia percaya, mengucap syukur, dia terus bersukacita di dalam hatinya. Yang kedua dia terus percaya, dan yang ketiga apa? Dia meletakkan pemikirannya di satu titik, yaitu titik positif. Kadang di dalam kehidupan kita dengar informasi-informasi yang mungkin gak baik. Bangun pagi kita lihat sosial media kita lihat berita gitu ya, penuh dengan hal-hal yang mungkin gak baik. Berita-berita hari-hari ini tentang corona yang mungkin gak baik. Tapi seorang Ayub, dia boleh meletakkan pemikirannya, dia boleh tetap memandang kepada hal-hal yang positif. Dia mengisi pemikirannya dengan hal-hal yang positif, hingga dia katakan, sekarang mataku sendiri melihat Kristus. Sekarang bukan dengan kata orang, sekarang aku mengalami sendiri Kristus di dalam kehidupanku. Dia mengisi pemikirannya dengan hal-hal yang positif. Hari-hari ini, even kondisimu mungkin gak baik, masalah datang menerpa kehidupanmu, tapi ketika engkau mengisi pemikiranmu dengan hal-hal yang positif, saya yakin dan percaya engkau akan mampu melewati semuanya. Karena ketika kita mengisi pemikiran kita dengan hal-hal yang positif, maka kita akan memandang Tuhan kita adalah Allah yang baik. Beda gitu ya, kalau kita mengisi pemikiran kita dengan hal-hal yang negatif, wah nanti keluarnya banyak hal-hal yang negatif gitu ya. Jadi mulai hari ini mari isi pemikiranmu dengan hal-hal yang positif. Mari isi pemikiranmu dengan firman Tuhan. Mari isi pemikiranmu dengan setiap experience yang indah bersama dengan Tuhan kita. Dan saya yakin dan percaya ketika engkau memiliki pola pikir yang benar, engkau memiliki pemikiran yang positif di dalam Tuhan, hal-hal yang buruk itu akan engkau gantikan. Cara engkau memandang masalah itu akan tergantikan. Engkau melihat Kristus, bukan melihat masalahmu. Engkau percaya bahwa Kristus lebih besar dari setiap masalah yang kau alami. Jadi hari ini mari kita belajar dari seorang Ayub, seorang yang luar biasa, yang setia, yang memegang teguh imannya di dalam Tuhan meskipun proses itu boleh terjadi. Yang pertama Ayub terus bersukacita dan terus mengucap syukur. Dia katakan terpujilah nama Tuhan. Yang kedua apa yang dia katakan? Dia terus percaya, don't be panic. Aku gak mau mengutuki Tuhan, aku tetap mau berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Dan yang terakhir, dia meletakkan pemikirannya di area yang namanya positif. Positif mindset, itu yang dimiliki seorang Ayub. Dan saya katakan di minggu lalu bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan Ayub itu bukan sekedar proses yang biasa. Itu bukan sekedar Tuhan ingin memurnikan seorang Ayub, tapi Tuhan lagi ingin melakukan percepatan di dalam kehidupan Ayub.
bukan hanya Ayub, tapi kita juga. Kadang masalah itu datang, proses itu datang, bukan cuman untuk dimurnikan, bukan tujuan Tuhan cuman untuk memurnikan kehidupan kita, tapi Tuhan hari-hari ini sedang ingin melakukan percepatan di dalam kehidupanmu. Hari-hari ini Tuhan sedang ingin melakukan pelipat gandaan di dalam kehidupanmu. Tuhan sedang mempersiapkan engkau di dalam area yang lebih besar lagi. Tuhan sedang mempersiapkan engkau di posisi yang lebih besar lagi. Di dalam pekerjaanmu, mungkin Tuhan sedang ingin melakukan promosi jabatan. Mungkin di dalam studimu, Tuhan ingin membawa engkau semakin naik menjadi lebih baik lagi. Mungkin di dalam keluargamu, Tuhan ingin menjadikan engkau contoh bagi sekelilingmu. Nah, hari ini Tuhan ingin mengajari setiap kita, bukan hanya untuk dimurnikan, tapi Tuhan ingin mengenlarge kapasitas kita, memperluas kapasitas kita. Jadi hari ini mari kita belajar memiliki respon yang benar. Itu begitu penting, karena itu akan menentukan hasil akhir yang akan kita peroleh. Jadi jangan lupa ingat satu hal, sudut pandangmu akan membentuk responmu. Responmu akan menentukan hasil akhir yang engkau akan alami. Jadi mari belajar, mari minta Roh Kudus untuk memberikan engkau kekuatan. Saya yakin dan percaya ini bukan hal yang mudah, tapi saya yakin dan percaya juga Tuhan yang akan berjalan bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini, untuk setiap kesempatan yang Tuhan boleh berikan. Bapa, mari materaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Ajar kami, mampukan kami, Roh Kudus yang pimpin kami, untuk kami boleh memiliki respon yang benar, untuk kami boleh memiliki Tuhan sudut pandang yang benar, agar hasil yang kami peroleh itu juga hasil yang terbaik. Kami berdoa biar ketika kami melangkah Tuhan, ketika kami menghadapi setiap proses di dalam kehidupan kami minta Roh Kudus-Mu yang boleh kuatkan kami, memampukan kami melewati semuanya dengan terus bersukacita, terus mengucap syukur, terus percaya Tuhan, dan kami mau meletakkan pemikiran kami di area yang positif. Kami ingin pemikiran kami itu dipenuhi dengan hal-hal positif, dengan firman Tuhan. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Kami berdoa biar sungguh Roh Kudus-Mu yang berjalan di dalam kehidupan kami, bersama-sama dengan kami, memegang teguh kehidupan kami. Karena kami percaya Tuhan, hasil yang indah itu yang akan kami peroleh. Seperti Ayub, ketika kami setia, ketika kami punya respon yang benar, Tuhan yang akan berjalan bersama-sama dengan kami. Hamba-Mu selesai, tapi aku berdoa Roh Kudus-Mu gak pernah selesai bekerja di dalam hati setiap anak-anak-Mu. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Jadi jangan lupa. Strongholds are still being loosed. God, we believe. Yes, we can see that wonders are still what you do. And bodies are still being raised. Giants are still being slain. 'Cause God, we believe. Yes, we can see. Wonders are still what you do. We are here for you. Come and do what you do. We are here for you. Come and do what you do. We set our heart on you right now. Come and do
bisa. 'Cause miracles happen when you